Pertama, selamat kepada Pak Habibur Rahman yang telah menjadi Wakil Ketua, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran. Tadi beberapa kawan banyak memberikan apresiasi. Nanti kalau saya kritik jangan dikonotasikan karena saya berasal dari partai oposisi. Ya, karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan saya mendapatkan informasi juga di lapangan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena menjadi atensi saya juga. Yang pertama, tentang kurangnya pegawai, Pak. Bahwa saat ini di era digitalisasi, dampaknya nanti adalah akan terjadi pengurangan besar-besaran pegawai, baik swasta maupun pemerintah, karena cukup satu orang dia bisa berhubungan dengan ribuan orang. Meskipun ada dilema, pemerintah itu kan punya kewajiban untuk membuka lapangan kerja, tapi tuntutan juga, karena nanti pegawai itu juga buat apa kalau seandainya dia tidak memiliki tugas. Nanti akan kejadian di Indonesia ini seperti di negara-negara Eropa, orang yang tidak bekerja akhirnya diberikan tunjangan. Nah, untuk itulah dari 11.642 yang tadi Bapak sampaikan kekurangan personil, itu sebenarnya yang jadi prioritas di mana? Kalau saya lebih condong mungkin di lapas ya, kalau saya melihatnya karena situasi yang begitu kredit gitu. Tapi dalam program ini Kemenkumham harus punya prioritas. Saya yakin pengurangan ini karena ada desain pasti dari Menpan RB, karena tidak boleh juga KL termasuk juga pemerintah daerah mengangkat pegawai seenak-enaknya, karena nanti dia akan menyedot fiskal penggunaan anggaran yang seharusnya buat publik, ternyata lebih banyak kepada pegawai. Itu soal kekurangan pegawai, agar didesain apa yang jadi prioritas. Karena kalau seandainya ini harus dipenuhi, saya kira 2 hari mau kiamat pun nggak bisa terpenuhi, Pak. Karena tidak mungkin belasan ribu ini buat satu lembaga saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyoroti juga tentang tadi laporannya itu fungsi koordinasi, koordinator dan subkoordinator sudah tidak berlaku, namun masih diusulkan oleh unit kerja eselon. Menurut saya seharusnya itu tidak jadi kendala, karena di dalam sistem pemerintahan kita untuk kementerian dan lembaga itu kan bersifat top down. Kementerian ini bukan desa, desa ini bottom up, ini top down. Kalau sudah ada ketentuannya ya harus diberlakukan. Jadi tidak ada toleransi. Kenapa? Sekali lagi, birokrasi kita top down. Jadi kalau nanti ada terjadi seperti ini, menurut saya pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak konsen melakukan regulasi yang sudah berlaku. Jadi mohon ini jangan berlaku lagi, Pak, soal fungsi koordinator dan subkoordinator yang masih ada pada sudah tidak berlaku lagi. Jadi harus tegas. Yang berikutnya soal penilaian kompetensi teknis dari 64.000, ya kan, ASN di Kementerian Hukum dan HAM 64.646 nih. Ini angkanya angka cantik nih, Pak ya. Mainnya cuma 6 sama 4 aja gitu. Baru mencapai 866. Jadi presentasinya sangat kecil, Pak. Ini apa penyebabnya? Gitu. Apa memang terkendala karena anggaran? Kan bisa saja. Karena di KL itu selalu program itu linear dengan budget. Karena kalau program nggak ada budgetnya tidak mungkin jalan dia gitu. Jadi ini apa kendalanya? Sementara tidak mudah ini untuk menyelesaikan sisanya, Pak. Berarti sisanya masih 63.400 sekian. Kenapa?
Karena dalam target yang Bapak paparkan tadi, ini harus selesai di Desember 2023. Enggak mudah ini menurut saya. Jadi mohon ini jangan hanya di atas kertas, tapi memang bisa direalisasikan. Belum lagi apakah dianggarkan di tahun 2023 ini soal penilaian kompetensi teknis ini. Kalau tidak dianggarkan, saya yakin nih Desember ini nggak mungkin. Jangan-jangan penambahannya hanya 1.000. Setelah itu menjadi tugas yang lain. Yang berikutnya, SPBE itu memang programnya pemerintah yang stakeholdernya adalah Kemenpan yang mengaturkan mereka. Kementerian dalam hal kepegawaian harus begini, pelayanannya harus begini dan lain sebagainya gitu. Nah, saya melihat capaian indeks reformasi birokrasi di tahun 2022 itu kenapa menurun di Kementerian Hukum dan HAM dibandingkan tahun yang lain. Kalau kita lihat di halaman berapa itu kan naik terus, kemudian turun gitu. Yang seharusnya menurut saya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena memang Kementerian Hukum dan HAM ini dalam hal soal imigrasi, dalam hal apa, AHU, itu kan pelayanan publiknya itu Pak, di lapas, itu kan sudah computerized, sudah digitalisasi. Kenapa saya bilang seharusnya ini tidak terjadi? Karena pada saat penganggarannya itu selalu dipenuhi oleh kami DPR. Jadi kalau masih turun, itu menurut saya kurang tepat lah ya, terjadi di Kementerian Hukum dan HAM itu. Meskipun turunnya nggak sampai 2 digit, dari 81 sekian menjadi 79 sekian. Tapi ini menurut saya nggak kecatatan, ya kecacatan gitu. Karena operasional yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang tadi bidang 3 itu menurut saya itu sudah digitalisasi dan selalu didukung, ditopang oleh anggaran yang memadai. Kalau itu masih terjadi, berarti ada human error di situ, menurut saya. Yang berikutnya tidak kalah penting, pimpinan dan anggota yang saya hormati, ini soal rekrutmen sekolah kedinasan. Saya banyak mendengar, ya kebetulan kami di Komisi 3 ini bukan hanya soal sekolah kedinasan di Kementerian Hukum dan HAM, ada di kepolisian, ya kan, ada di kejaksaan gitu. Ini tiap kali perekrutan ini terjadi KKN. Bahkan orang masuk ini ada harganya. Ini jangan sampai nanti Pak, KPK atau penegak hukum lainnya menyasar soal rekrutmen yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang sekolah kedinasan ini. Jadi ini saran saya. Jadi kalau ada, ini kan sedang berproses Pak. Ya, dari buku yang Bapak sampaikan ini sedang berproses, nanti berakhir di bulan September atau apa gitu ya. Bapak pantau lah, jangan sampai itu terjadi. Karena ini tahun politik, bisa menerpa siapa saja itu. Jadi saya ingatkan kalau ada seperti itu jangan, bahkan ada tarifnya sekian tuh saya dengar. Supaya ini jangan terjadi di Kementerian Hukum dan HAM tentang tugas rekrutmen sekolah kedinasan. Nah, yang berikutnya untuk masih soal sekolah kedinasan Pak. Itu anggarannya semua berapa triliun tuh Pak? Karena hanya 500 sekian ya, kalau tidak salah 500 berapa itu di halaman. Ada yang Bapak sampaikan. Dananya habis berapa miliar atau triliun Pak. Karena ini sangat penting juga, jangan sampai kita mencetak orang-orang dengan biaya negara, ternyata begitu lulus dia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diamanatkan, apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Untuk bagusnya, untuk baiknya yang menjadi tugas para pejabat di Kementerian Hukum dan HAM lah, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi bagi para lulusan sekolah kedinasan itu. Itu pimpinan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Santoso, ini anak Jakarta Pak, dapil Jakarta memang bicara